Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Rahma Novianti, panggil aja Rahma. Kali ini aku ingin menceritakan dongeng yang berjudul Kelinci yang Penyabar. Disimak baik-baik ya adik-adik. Pada suatu hari, hiduplah sepasang seekor kelinci dan juga anaknya. Pada waktu itu, bapak kelinci dan juga ibu kelinci pergi ke suatu tempat di mana anak kelinci tidak bisa ikut dengan mereka. Suatu ketika, anak kelinci ini ditugaskan oleh bapak dan juga ibu kelinci untuk mencari sayur-sayuran untuk stok makanan mereka. Ibu kelinci berkata, "Nak, kamu jangan lupa mencari sayur-sayuran untuk stok makanan kita agar kita tidak kelaparan." Lalu anak kelinci menjawab, "Baik ibu, akan aku lakukan, hati-hatilah di jalan ibu." Lalu ibu kelinci menjawab lagi, "Baik nak, ibu dan juga bapak kelinci akan berhati-hati di jalan." Setelah itu ibu dan bapak kelinci meninggalkan anak kelinci. Sampainya di tengah jalan, ibu dan bapak kelinci mendengar ada suara tangisan. Lalu ibu dan bapak kelinci mencari sumber suara tangisan tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata ada seekor anak monyet. Lalu ibu dan bapak kelinci segera menghampiri anak monyet tersebut dan berkata, "Hei, kamu nak, sedang apa di sini?" tanya ibu kelinci. Lalu anak monyet itu menjawab, "Ibu kelinci, tolonglah saya tersesat di hutan ini. Apa yang harus saya lakukan?" Lalu ibu kelinci monyet menjawab, "Baiklah, bagaimana kalau kamu ikut ibu dan bapak kelinci saja?" Lalu anak monyet menjawab lagi, "Baiklah ibu dan bapak kelinci, terima kasih sudah mau membantu saya." Lalu ibu bapak kelinci dan anak monyet pun melanjut perjalanan menelusuri hutan yang sangat lebat dan juga gelap. Sembari jalan, anak monyet bilang, "Ibu kelinci, kita mau kemana?" Lalu ibu kelinci menjawab, "Kita ingin mencari sesuatu yang sangat berharga." Setelah sampai di tempat yang dituju, anak monyet, ibu dan bapak kelinci kaget. "Ya ampun, ada banyak sekali serangga di sini. Bagaimana kita mencari sesuatu yang berharga jika serangga terus menutupi peti yang berisikan barang berharga?" ucap ibu kelinci. Lalu bapak kelinci menjawab, "Kita bersihkan saja dan pinggirkan serangga-serangga yang ada di atas peti." Lalu setelah dibersihkan, ibu dan bapak kelinci membuka sebuah peti tersebut dan ternyata berisikan berlian yang sangat indah dan juga beberapa kepingan emas. Ibu kelinci berkata, "Ya Tuhan, banyak sekali barang berharga ini." Lalu ibu dan bapak kelinci dan juga anak monyet tersebut buru-buru mengemasi barang berharga tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Setelah di pertengahan perjalanan, ada sesosok kura-kura yang sangat kemas dan tidak berdaya. Lalu anak monyet, ibu dan bapak kelinci menghampiri kura-kura tersebut. Ibu kelinci bertanya, "Wahai bapak kura-kura, sedang apa kau di sini?" Lalu bapak kura-kura tersebut menjawab, "Aku di sini tidak memiliki teman atau keluarga. Aku tersesat. Tolonglah aku, wahai ibu dan bapak kelinci." Lalu bapak kelinci menjawab, "Baiklah, kami akan menolongmu, bapak kura-kura. Ayo pergi ke rumah kami untuk makan malam." Lalu bapak kura-kura menjawab, "Terima kasih karena kalian sudah membantu saya." Setelah sampai di rumah, ibu dan bapak kelinci menyuruh anak kelinci untuk membuat makanan. Anak kelinci berkata, "Siapa dua orang ini, ibu?" "Dia adalah anak monyet dan juga bapak kura-kura yang sedang tersesat di hutan," ucap ibu. Lalu anak kelinci menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan membuatkan makanan untuk kalian semua." Setelah selesai membuat makanan, anak kelinci dibuat kesal oleh ibu dan bapak kelinci karena selalu menyuruh anak kelinci, padahal anak kelinci ingin mengajarkan sesuatu yang bersifat pribadi. Lalu keesokan paginya anak kelinci kaget bahwa pakaian dan celananya berhamburan di mana-mana. "Siapa yang mengobrak-abrik pakaian dan juga celanaku?" dengan nada yang sedikit tinggi. "Ayo jawab kalian berdua," ucap anak kelinci. Lalu anak monyet dan bapak kelinci sedikit takut untuk menjawab. Begini anak kelinci, sebenarnya tadi anak monyet ingin meminjam baju kepadamu, tetapi ia takut karena raut wajah anak kelinci yang sedari kemarin malam kita datang sudah tidak enak," ucap bapak kura-kura.
Lalu anak kelinci menjawab, seharusnya kalian bilang jika ingin meminjam bajuku, akan aku pinjamkan. Memang raut wajahku seperti itu. Lalu kura-kura dan juga anak monyet menjawab, baiklah anak kelinci, aku minta maaf atas kesalahanku karena tidak izin terlebih dahulu kepadamu, dengan wajah yang gugup dan berkaca-kaca. Lalu anak kelinci menjawab, baiklah kalau begitu. Tidak apa-apa, lain kali jika kalian ingin meminjam barangku, izin terlebih dahulu ya, ucap anak kelinci. Lalu kura-kura dan juga anak monyet menjawab, baiklah anak kelinci, terima kasih karena engkau telah berbaik hati kepada kami. Setelah itu, anak kelinci berjalan ke halaman belakang dan bertemu ibu dan bapak kelinci. Maafkan kami ya nak, karena sudah berbuat semena-mena terhadapmu, ucap ibu kelinci. Lalu anak kelinci menjawab, baiklah bu, tidak masalah, sudah saya maafkan. Setelah itu, anak, ibu, dan ayah kelinci berjalan bersama-sama menuju ruang tamu dan melihat bapak kura-kura dan juga anak monyet yang sedang asyik mengobrol santai. Lalu anak monyet dan bapak kura-kura mengajak ibu, bapak, dan juga anak kelinci untuk pergi ke pantai untuk melihat angin pantai yang sepoi-sepoi dan juga membawa sedikit makanan untuk dimakan bersama-sama, dan mereka semua menikmati hidangan yang telah tersedia sambil melihat sunset di sore hari. Sekian cerita dongeng dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.